Assalamualaikum sahabat Villa. Gimana nih? Sehat nggak? Semoga sehat ya. Semoga kita diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Oke teman-teman, ingat nggak ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Nah, perkenalkan, nama saya Putri Setianingsih, NIM 0104-2020-57. Dan saya dari Prodi Manajemen Dakwah C dan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Nah, dosen pengampunya Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Nah, teman-teman, video ini adalah video untuk memenuhi tugas UAS saya, yaitu ujian akhir semester. Nah, teman-teman, kira-kira apa ya tema yang akan saya bahas? Iya, benar, yaitu jangan membinasakan diri dengan kemarahan. Oke? Ada yang tahu nggak nih? Ada hadis yang menyatakan la taqdob walakal jannah. Artinya apa ya kira-kira? Artinya teman-teman yaitu jangan kamu marah, maka kamu akan masuk surga. Hadis riwayat At-Tabrani. Nah teman-teman, dari hadis di atas dan tema di atas, kira-kira apa ya yang akan kita bahas? Iya, bener banget teman-teman. Yaitu yang pertama, kerugian yang didapatkan ketika marah. Yang kedua, keuntungan didapat jika tidak marah. Nah, yang terakhir, bagaimana cara meredakan kemarahan? Nah, teman-teman, ayo kita bahas lagi nih. Kita lihat slide berikutnya. Nah, kita bahas kerugian dulu ya, teman-teman. Karena kita biar jangan sampai rugi. Yang pertama, dapat mengambil keputusan yang salah. Nah, contohnya apa ya? Nah, contohnya itu ketika kita sedang marah, misalnya kita jadi seorang ibu ataupun ayah, kita akan memarahi seorang anak jika salah tanpa batas. Kita tidak melihat kadar kemarahan yang akan kita curahkan. Nah, itu salah ya teman-teman. Ketika kita menjadi seorang ibu ataupun seorang ayah, carilah bahasa memarahi dengan cara kasih sayang. Ya, jangan sampai Anda menyesal. Oke, yang selanjutnya, nah, jangan sampai menyesal. Yang kedua itu menyesal, ya. Kita akan menyesal ketika kita marah, karena kita marah itu tidak bisa mengendalikan emosi kita. Nah, mungkin kita bakal dibenci orang banyak dengan kemarahan kita. Nah, yang selanjutnya bisa menjadi sakit. Wah, bisa menjadi sakit kalau marah ternyata. Nah, kenapa ya? Karena ketika kita marah, emosi kita, kolesterol kita, semua penyakit yang ada di tubuh kita tuh bakal naik, ya kan? Semua bakal naik, darah tinggi kita bakal naik, semua bakal naik. Nah, akan menjadi sakit tuh. Ada jantung. Nah, bisa menjadi serangan jantung kalau kita marah. Nah, jadi untuk apa marah? Takut kan nanti kita sakit. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu cepat tua. Wah, ternyata kalau banyak marah kita bakal cepat tua. Ada yang mau cepat tua? Ya, semoga tidak. Oke, yang selanjutnya keuntungan tidak marah. Yang pertama, dapat mengambil keputusan dengan baik. Dapat mengambil keputusan yang baik ternyata. Jadi masalah tadi ketika dia sedang memarahi anaknya, dia dapat mengambil keputusan yang baik ya, seperti saya contohkan tadi. Dia bisa memikirkan, mencerna gimana sih bahasa yang lebih baik untuk mendidik seorang anak. Oke, selanjutnya yang kedua, banyak disukai orang. Nah, ketika kalau kita jarang marah ataupun kita bisa meredakan marah kita bakal banyak disukai orang-orang sekeliling kita. Yang ketiga, jauh dari penyakit. Nah, seperti tadi, ketika kita marah, ruginya itu penyakit. Kalau kita tidak marah, kita tapi agak mengurangi penyakit kita yang awalnya
kita punya penyakit darah tinggi, tapi kalau kita tidak marah, kita bakal mengurangi rasa emosi kita. Yang keempat yaitu tidak cepat tua. Nah, kalau yang jarang marah, nah pasti awet muda tuh. Oke teman-teman, yaitu yang selanjutnya cara mengatasi kemarahan. Yang pertama, istighfar. Nah, ayo kita istighfar sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Nah, gitu ya teman-teman, istighfar kalau lagi marah. Nah, yang kedua, berwudu. Ternyata setelah istighfar belum reda nih. Nah, kita dianjurkan untuk berwudu. Berwudu dengan apa? Dengan hati yang ikhlas ya. Nah, yang selanjutnya setelah berwudu kita senyum yang lebar agar kemarahan kita reda dengan sendirinya. Nah, oke teman-teman, tak terasa sudah closing statement aja nih, yaitu closing statementnya yaitu marilah kita mengurangi rasa marah kita agar kita dapat menghindari kerugian-kerugian yang telah disebutkan di belakang. Nah teman-teman, mari kita ganti kemarahan kita dengan tersenyum dan kesabaran. Semoga kita dapat menjadi orang yang dapat menahan amarah agar tidak membinasakan diri kita sendiri. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sampai situ saja belajar kita hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.